Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Prayudha Pangestu, NIM J1B017066, TIP genap 2017 dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kesesuaian lahan untuk komoditas kedelai. Saya akan membahas tentang data analisis kesesuaian lahan untuk komoditas kedelai di wilayah Lombok Timur. Yang pertama ada karakteristik lahan, di mana yang pertama itu temperatur. Di Kabupaten Lombok Timur, temperatur berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Ini diakibatkan oleh pemanasan global yang terjadi beberapa kurun waktu terakhir, menyebabkan perubahan iklim yang dapat dilihat dari curah hujan dan hari hujan yang fluktuatif. Di sini temperatur mendapat nilai S2, yaitu cukup sesuai, di mana lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan atau input. Kemudian pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani itu sendiri. Untuk kelas kesesuaian lahan potensial itu sama, mendapat nilai S2. Selanjutnya, di sini ada ketersediaan air atau curah hujan tahunan. Di wilayah Lombok Timur, curah hujan yang tertinggi itu terjadi pada tahun 2017. Pada bulan Desember, curah hujannya itu terjadi sebesar 1.377 mm per tahun dengan 102 hari hujan. Curah hujan ini mendapat nilai kelas kesesuaian lahan aktual itu S1, yang dimana S1 ini sangat sesuai, yaitu lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan atau faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktivitas secara nyata. Dan untuk kelas kesesuaian lahan potensial itu sama, mendapat nilai S1. Selanjutnya di sini ada ketersediaan oksigen, yaitu drainase. Pada wilayah Lombok Timur didominasi oleh drainase agak buruk dan agak baik, yang dimana luas dari drainase yang buruk yaitu sebesar 901,90 km persegi, dan untuk drainase baiknya itu seluas 450,77 km persegi. Dan untuk penilaian kesesuaian lahan aktualnya itu mendapat nilai S3. Dan untuk kelas kesesuaian lahan potensial mendapat nilai S3 juga, yang dimana S3 ini sesuai marginal. Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan dari pemerintah serta pihak lainnya. Tanpa bantuan tersebut, petani tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Selanjutnya di sini ada media perakaran. Media perakaran ini terdiri atas tekstur tanah. Di Kabupaten Lombok Timur, tekstur tanah ini didominasi oleh tanah pasir atau tanah kasar, yang cenderung mudah melepas unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kemudian berdasarkan peta tekstur tanah menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki tekstur halus sampai kasar. Namun sebagian besar wilayah didominasi oleh tekstur tanah yang agak halus dan sedang, dengan luas sekitar 650 km persegi. Untuk kelas kesesuaian lahan aktual mendapat nilai S2, yang dimana S2 ini cukup sesuai, yaitu lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, kemudian memerlukan tambahan masukan
sehingga pembatas ini biasanya dapat diatasi oleh petani itu sendiri. Kemudian di sini ada bahan kasarnya. Bahan kasarnya itu terdiri atas 15% tekstur tanah halus, 35% tekstur tanah yang sedang. Dan untuk kedalaman tanahnya dinominasi oleh kedalaman 50 hingga 90 cm. Selanjutnya di sini ada bahaya erosi. Bahaya erosi ini terdiri dari lereng dan bahaya erosi sendiri. Di wilayah Lombok Timur ini lahan atau lereng ini memiliki dinominasi 3-8% kemiringan dan mendapat nilai S2, yaitu cukup sesuai. Serta untuk bahaya erosinya tidak ada dikarenakan hampir di seluruh wilayah Lombok Timur tidak terdapat erosi yang sangat berat atau yang menimbulkan bahaya. Kemudian untuk banjir pada wilayah Lombok Timur ini tidak ada ancaman yang berarti dan mendapat nilai kesesuaian lahan yaitu S1. Lahan sangat sesuai, lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan.